kelas ini bisa berlalu, kita bisa beribadah bersama lagi dengan Kak Layan. Bye-bye teman-teman. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama di Kidung Ceria, mau diberikan kidung baru. Ayo kita sama-sama berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Yuli. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum Kak Yuli cerita firman Tuhan, kita baca Alkitab dulu. Nah, Alkitab kita terdapat bacaan kita hari ini 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-33. Semua sudah siap Alkitabnya? Kak Yuli bacain ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang seorang lagi mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yuli mau cerita tentang jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, sebelum Kak Yuli cerita, kita saksikan video berikut ini dulu ya. Itu boneka kakak ya, Dek? Baru aja mau main. Ada suka boneka ini, kakak. Gak ada yang boleh main boneka itu kecuali kakak. Please, kakak. Ada semua mau pinjam sebentar aja. Enak saja adik mau pinjam boneka kakak. Tidak, main boneka adik sendiri.
dong. Snack. Bagi dong. Mau kah? Mau. Ambil. Pas ini kita main yuk. Ayo. Jangan sama-sama. Lagi dong. Nah, dong. Ayo kita selesai sama-sama. Nah, adik-adik sudah lihat videonya kan? Nah, adik-adik, kota Korintus itu sama dengan kayak pelabuhan kita, kota Balikpapan. Nah, kota Korintus itu juga kota perdagangan, di mana banyak orang yang datang untuk berdagang. Mereka berdagang untuk mencari keuntungan. Makanya di kota Korintus itu banyak orang yang bekerja kerja kasar gitu adik-adik. Buruh itu adik-adik orang yang suka disuruh-suruh angkat-angkat barang-barang, itu namanya buruh. Di kota Korintus juga seperti itu adik-adik. Tetapi selain terkenal dengan perdagangan ekonominya, kota Korintus itu juga terkenal dengan kehidupan yang suka berpesta pora. Bahkan adik-adik, mereka itu nggak menyembah kepada Tuhan, mereka menyembahnya kepada Dewi cinta lagi namanya. Kemudian datanglah Rasul Paulus ke sana bersama teman-temannya. Dia bersama temannya 4 orang. Ada Aquila, Priscilla, Silas, dan Timotius. Mereka ke sana untuk mengubah supaya orang-orang itu nggak menyembah sama Dewi lagi, tetapi menyembah hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mereka berhasil loh, karena orang-orang di sana banyak sekali yang mau percaya kepada Kristus. Tetapi jemaat Korintus mengalami perpecahan adik-adik. Pada saat perjamuan, mereka orang-orang kaya itu, mereka makan semua makanannya sampai habis, sehingga yang miskin gak kebagian adik-adik. Terus yang pulang kerja sudah terlambat datang ke perjamuan, mereka juga gak kebagian. Kasihan kan adik-adik, mereka kelaparan, tetapi yang kaya tetap makan. Gak peduli sama yang miskin, gak peduli, pokoknya terserah mau kebagian apa enggak. Mereka tidak peduli kalau saudara-saudaranya itu kelaparan. Nah, adik-adik, untuk itu kalau kita mau ngambil makanan, kita juga nggak boleh ngambil makanan itu berlebihan atau banyak-banyak, takut kehabisan. Padahal begitu dimakan nggak habis. Kasihan kan, yang lain belum ngambil malah nggak kebagian. Sementara yang lain ngambil berlebihan sampai nggak habis. Nah, adik-adik, apalagi dalam situasi sekarang ini, banyak para orang tua yang diberhentiin kerja atau orang-orang yang tidak kerja. Mereka juga susah adik-adik mencari makanan. Untuk itu adik-adik, kita harus mau berbagi. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak serakah itu apa? Tahu Kak? Nah, serakah itu apa coba? Pelit Kak? Suka ngambil-ngambil. Iya. Rakus Kak? Iya betul, rakus, tidak mau berbagi, itu namanya serakah. Kalau ambil makanan berlebihan, itu juga serakah, tidak mau berbagi. Punya mainan bagus, ternyata adiknya pinjam nggak boleh. Begitu juga kalau kita punya pensil di sekolah, teman kita lupa bawa pensil. Nah, kita punya pensil 2, boleh kita pinjamkan sama teman kita. Kasihan kan, supaya dia juga bisa belajar bersama dengan kita. Atau mungkin pas datang ke IMPA, ada temannya datang gak bawa Alkitab. Nah, pas mau baca Alkitab, temennya diem, gak ada Alkitab. Kita yang di sampingnya, boleh, yuk baca sama-sama aku aja. Nah, boleh meminjamkan juga, sehingga temannya juga bisa baca Alkitab bersama-sama. Nah, adik-adik, begitulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus hidup saling berdampingan, saling membantu, dan saling berbagi. Seperti contoh video yang kedua tadi. Nah,
Video yang kedua tadi, dia cuma punya 1 snack, sementara teman-temannya atau saudaranya ada 2, snacknya cuma 1, tetapi dia mau berbagi. Dia bilang, yuk makan sama-sama. Nah, supaya semua temannya juga dapat merasakan snacknya. Enak kan kalau hidup berbagi begitu, nggak pelit-pelit. Kalau nggak pelit adik-adik, kita pasti banyak memiliki teman. Dan banyak juga orang yang suka sama kita, karena kita nggak pelit. Ya, demikian juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus hidup saling berbagi. Apalagi kita berbagi kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Karena itulah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Demikianlah cerita kakak. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu duduk yang manis ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Betapa besar kasih setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa dapat lagi mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh memahami maksud dari firman Tuhan. Dari firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar untuk menjadi anak yang baik, yang suka berbagi kepada sesama kami dengan tidak memilih-milih siapa yang akan kami bagi. Namun kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjadikan kami anak-anak yang benar-benar setia kepada Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Teristimewa kesehatan dan kekuatan yang selalu Engkau anugerahkan dalam hidup kami setiap saat. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang berada di rumah. Tuhan Yesus kiranya selalu melindungi dan memberkati anak-anak kami ini agar senantiasa bertumbuh sehat dan kuat, karena senantiasa berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para orang tua yang senantiasa mendidik dan membesarkan anak-anak kami ini. Kalaupun ada orang tua kami yang sedang bekerja di luar daerah atau di lokasi, Tuhan Yesus juga selalu melindungi dan memberkati orang tua kami ini agar selalu sehat, kuat, dan senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan sedang tertimpa musibah karena virus corona yang sedang menyebar. Kami tahu Tuhan, karena perpanjangan tangan Tuhanlah yang mampu menghalau dan mampu memusnahkan virus tersebut agar tidak mengganggu lagi kesehatan kami semua. Teristimewa bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, pemimpin negara kami ini dalam menangani, dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Bapak Presiden kami memimpin negara ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berkati juga kesehatan beliau agar senantiasa Tuhan, Bapak Presiden kami dimampukan dalam memimpin bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Begitu juga dengan kota kami, kota Balikpapan. Tuhan Yesus, jauhkan kota kami ini dari segala macam mara bahaya yang akan mengganggu kesehatan kota kami ini, agar kami di kota Balikpapan ini dapat hidup saling berdampingan, saling membantu dan saling menolong. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami Bukit Sion. Biarlah Tuhan Engkau berkati para pendeta yang senantiasa berpelayanan, senantiasa Engkau pakai dalam berpelayanan di gereja kami. Begitu juga karyawan kantor ataupun staf-staf gereja yang lainnya yang senantiasa Tuhan Engkau pakai dalam pelayanan di gereja kami Bukit Sion. Berkati kami juga ya Tuhan, para kakak layan PA, Pelkat PA Bukit Sion. Ya Tuhan, Engkau kiranya selalu menyehatkan kami, membantu kami dalam berpelayanan kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus yang senantiasa dan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sementara memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, mari kita doakan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana tak kenal nama seimbang. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana tak kenal nama seimbang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ajar kami untuk senantiasa rajin beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, tetap di rumah ya. Jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, cuci tangan yang bersih. Dan tetap semangat dan selalu berdoa ya. Sampai jumpa.